membahas tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau otomatis, kecuali sel-sel gamet. Game online? Game online? Shalom saudara-saudara, welcome to Youth GBC Camp Online 2020. Jadi pada tahun ini camp kita memiliki judul Gen Api, di mana kita akan menjadi generasi yang berapi-api, bisa saling bersekutu dan juga mengenapi firman Tuhan bersama-sama. Untuk detail rundown-nya, kalian bisa cek di website genapi2020.wixsite.com/youthgbz/timeline. Jangan lupa buat siapin hati ya teman-teman, karena sebentar lagi camp online akan segera dimulai. Thank you and God bless you. Shalom saudara, Shalom. mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Ucap syukur Tuhan, sore hari ini Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal dan lebih sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
Biarlah lagu ini bukan hanya nyanyian yang kami naikkan Tuhan, tapi itu berasal dari hati kami yang terdalam Tuhan. Karena kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima segalanya Tuhan. Engkau yang layak ya Yesus. Kamu mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Alat untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi sama-sama. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami rindu Tuhan. Pakai kami Yesus jadi alat-Mu. Haleluya. Sikinaralabaya Kinaralabaya 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 Sekelewalabaya Sakaralabaya. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, menggenapi setiap rencana-Mu Yesus. Kita harap Sakaralabaya. Sungguh kami pengucap syukur Tuhan sore hari ini atas kesempatan satu kali lagi Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebenarnya mau memulai pada kami, Kau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan Amin. Amin. Selamat datang saudara-saudara di sesi 1 camp. Saudara-saudara percaya kalau Tuhan adalah kekuatan kita, amin? Amin. Yang percaya boleh tulis amin di live chat ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersuka cita karena Dia memberikan kita kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
tangan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Saudara masih semangat muji Tuhan, amin? Amin. Wah, kedengeran ya? Sekali lagi, saudara masih semangat muji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari sama-sama mau tepuk tangan bagi Tuhan. Pada Yesus Tuhan tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah.
lebih semangat lagi muji Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita dari Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Mari sama-sama tepuk tangan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dalam Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama berada di dalam hadirat Tuhan selalu. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Sebab kita sudah dipilih jadi miliknya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja
saudara-saudara, kalau tahun ini saudara-saudara kita bisa mengadakan camp pelajar itu satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Camp pelajar tahun ini saudara-saudara judulnya Genapi. Salah satu artinya adalah kita dipersiapkan untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan yang luar biasa saudara-saudara. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah buat setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan? Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, bahwa Dia sempurna dalam segala jalannya saudara-saudara. Dan Dia akan sanggup membawa kita ke tempat-tempat yang indah saudara-saudara, demi kemuliaan-Nya. Ku serahkan hidup.
menyertai. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tinggikan nama kami menjadi bukti saudara-saudara, yang begitu besar. Dia nggak butuh kita sebenarnya, saudara-saudara. Dia bisa melakukan rencananya sendiri, dia bisa melakukan segalanya sendiri, saudara-saudara. Tapi karena kasihnya begitu besar, dia mau include kita. Dia memberikan kita kehormatan untuk join dalam rencana-rencananya, dalam penamatannya nanti. Mari saudara-saudara, kita pakai waktu-waktu ini, kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan untuk mendukung rencananya, untuk jadi alatnya. Apapun yang senangkan hatimu, itu yang mau kami lakukan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, Yesus.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ku mau bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau include kami Tuhan dalam rencana-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan tentang apa yang ingin Kau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi Tuhan akan rencana-Mu Tuhan, rancangan-rancangan-Mu yang indah Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Dan berkatilah setiap hati kami Tuhan, agar kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Mari di kanan. Mendekat kasihnya, Dia memberi kemenangan. Di tengah pandemi kayak gini, kebaktian hanya bisa dilakukan secara online. Kita nggak bisa ketemu teman-teman seperti biasanya, dan hanya bisa mengikuti kebaktian dengan duduk di depan laptop seorang diri. Meskipun begitu, aku selalu mengikuti kebaktian online ini setiap Sabtunya. Saudara-saudara sekalian berikan tos. Kalau ada temannya ya, kita berikan tos. Kita lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biasanya sih, kalau di gereja ada teman-teman di sebelahku. Kita sama-sama bernyanyi bersama buat Tuhan. Tapi sekarang semuanya berubah. Kita semua berada di rumah masing-masing. Memang rasanya ada yang kurang kalau ibadah sendiri. Tapi inilah yang terjadi. Lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Halo? Oh, baik-baik. Oh, gimana keadaannya? Oh ya, puji Tuhan.
Iya, kira-kira ini aku memang jarang ikut PS ya. Gimana ya? Banyak tugas dari sekolah, nggak nututi kalau ikut PS. Loh, besok ada PS. Oh, ya nanti aku kabari lagi ya bisa tuh webnya. Oke, makasih Ko. Iya, ini foto-foto pasca Corona udah lama ya. Gak kerasa. Jadi kangen masa-masa sebelum pandemi bisa ibadah bareng teman-teman lagi. Karena kalau besok ini ikut PS ya udah lama rasanya nggak ikut PS. Udah tak kabari aja kalau besok bisa ikut PS. Halo tim. Halo. Halo. Ih, Timothy. Kita semua udah sama-sama nunggu kamu buat join di PS kita, tim. Gimana ini? Aku emang jarang ikut PS akhir-akhir ini. Ya, gimana banyak tugas. Tapi ya aku disadarin lagi sama Tuhan. Sengaja lihat foto-foto di Paskah 2 tahun lalu, jadi inget ya gimana gitu rasanya waktu masih bisa kumpul-kumpul bareng temen, bisa guyon, bisa bertemu bersama. Ya PS ini bukan hanya berarti buat untuk saling menghibur, untuk saling bergurau, tapi ya juga ini bisa membantu saya untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi semakin tinggi dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Thank you banget tim buat kesaksiannya yang sangat menguatkan. Ya memang kita meskipun di saat pandemi ini ya saudara-saudara kita gak bisa saling ketemu, tapi seenggaknya kita bisa ketemu lewat Zoom. Jadi kita bisa saling menguatkan ya. Jadi rohani kita tidak mati tapi bisa terus bertumbuh. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabarnya yang di rumah? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh sukacita, di tengah keadaan yang saat ini masih belum menentu. Sampai hari ini kita lihat masih ada pandemi belum berakhir, tapi saya percaya sore hari ini kita semua punya sukacita yang melimpah dari Tuhan. Ada amin? Dan saya menyambut semua teman-teman di sini yang pada sore hari ini, bagi saya, ini menurut saya, sepengertian saya, ini adalah acara pertama kali yang bertajuk Camp Online gitu ya. Jadi saya mau sebut kalian semua partisipan pada sore hari ini yang ikut camp secara online pada hari ini, kalian saya sebut history maker gitu ya. Kenapa saya sebut history maker? Karena ini the first ever camp online. Dan oleh anugerah Tuhan, Youth GBZ bersama dengan panitia dan semua yang terlibat, semua pelayan-pelayan Tuhan, oleh anugerah Tuhan boleh mengadakan the first time gitu ya, acara camp online. Semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kita sesuaikan dengan keadaan sekarang, apa yang bisa kita kerjakan sekalipun lewat online. Saya tetap percaya, kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi dengan online ataupun offline, tapi kita percaya kuasa Tuhan bisa bekerja dalam situasi dan kondisi apapun. Ada amin? Di sesi yang pertama ini kita sama-sama akan belajar, yaitu tentang judulnya Fellowship Start. Ya, jadi ini satu camp yang bertemakan tentang gen api. Gitu ya. Itu bisa bermakna dua, ya, genapi, menggenapi, ya, accomplish. Bisa juga artinya generation, gen api. Generation of fire atau generasi yang berapi-api buat Tuhan. Nah, pada sesi yang pertama ini kita sama-sama mau belajar satu topik yang menurut saya simple tapi
ini jadi satu core, jadi satu inti daripada pertumbuhan gereja, daripada satu persekutuan, daripada satu kumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Secara khusus buat kalian yang masih muda, kita semua yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan, fellowship atau persekutuan ini jadi salah satu hal yang sangat krusial. Kita mau sama-sama buka sebagai ayat emas di dalam sesi yang pertama ini. Kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan, 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Di dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan supaya lebih jelas, supaya ada di mana kata-kata fellowship itu terdapat ya. That which we have seen and heard declare we unto you, that you also may have, di sini kata-katanya, may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ya, jadi di sini terdapat kata-kata fellowship atau yang kita sebut di dalam bahasa Indonesianya itu persekutuan. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas hari ini, saya mungkin nggak bawa materi yang sangat berat-berat dan lain sebagainya. Kita mau bahas yang ringan-ringan aja gitu ya. Nah, kita mau lebih dulu lihat sebetulnya apa sih definisi daripada kata-kata fellowship atau persekutuan. Nah, di dalam Alkitab kita tahu sama-sama di dalam Perjanjian Lama dituliskan di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram, ya, Aram bukan Arab ya, Aram pakai M, Aram. Nah, sedangkan Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Gerika atau bahasa Yunani. Nah, di sana ada dua. Yang pertama di dalam bahasa Ibraninya atau Hebrew atau bahasa Aramnya, fellowship itu didefinisikan sebagai to unite atau untuk bersatu gitu ya. Lalu yang berikutnya artinya juga bisa join atau bind together, seperti diikat jadi satu kesatuan. Nah, kalau di dalam bahasa Gerikanya, kalau ada tulisan fellowship di dalam Perjanjian Baru, di sana itu artinya communion. Kalau kita tahu sama-sama biasanya communion ini dipakai untuk perjamuan suci ya, misalnya Holy Communion. Nah, itu perjamuan suci. Bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Yang berikutnya ini bagus sekali. Salah satu artinya koinonia dalam bahasa, fellowship, yaitu koinonia dalam bahasa Gerikanya, artinya itu to share. Share apa? Share life, membagikan hidup, bahkan apa yang dipunyai. Dituliskan seperti itu di dalam kamus Strongnya. To share life, bagus sekali gitu ya. Yang terakhir, koinonia ini juga berarti satu relationship, yaitu di mana bukan sekedar misalnya cuman tahu atau kenal, ya cuma sekedar kenal-kenal seperti itu, tapi ini jauh lebih dekat lagi, yaitu ada satu intimacy. Jadi fellowship atau persekutuan ini punya makna-makna seperti ini. Nah, ini satu hal yang untuk pengetahuan kalian semua, dan saya percaya ini cukup bisa menjelaskan kalian sekarang, sudah mulai paham gitu ya, apa arti fellowship atau persekutuan. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa? Kalau kalian bertanya, kenapa sih buat harus persekutuan, kenapa harus ikut persekutuan, kenapa kita harus bersekutu sama orang, kenapa kita harus punya hubungan dengan orang, dan tentunya punya hubungan yang baik gitu ya. Tadi seperti tadi dikatakan juga intimacy seperti itu ya. Nah, yang pertama, ada 2 poin. Yang pertama, why fellowship? Yang pertama, fellowship atau persekutuan adalah cetak birunya Tuhan atau blueprint-nya Tuhan. Kita baca sama-sama prinsipnya di mana bersekutu ini, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi, baiklah kita, ya, bukan baiklah saya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia, kita. Kalau kalian baca dengan baik-baik,
mengapa pakai kata kita, bukan saya atau aku? Katanya Tuhannya orang Israel, Musa bilang, I am that I am, gitu ya. Aku adalah aku. Kenapa di sini dituliskan kita? Di Kejadian 1:26 sudah dijelaskan bahwa kita punya Allah Trinitas, yaitu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ini satu hal yang menjadi rahasia yang luar biasa. Baru di Kejadian kita bisa lihat bahwa blueprint-nya Tuhan itu adalah persekutuan. Kenapa kok bisa demikian? Karena apa? Karena Allah sendiri terdiri dari 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini kalau kalian mungkin bingung gitu ya, tentunya saya nggak bisa bahas di sini gitu ya, karena Allah Trinitas ini kalau Bapak Pendeta Yusuf BS itu bisa bikin seminar sampai berapa seri untuk Allah Trinitas ini. Saya pikir saya nggak punya cukup banyak waktu. Kalian bisa ikuti pengajarannya, kalian bisa download, kalian bisa beli bukunya Allah Trinitas. Wah, itu satu topik yang luar biasa sekali buat kalian yang masih muda. Kalau kalian mau belajar, saya percaya itu akan memberkati kalian. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita Tuhan kita ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi mereka ini secara singkat Trinitas itu, Allah Trinitas kita itu 3 pribadi tapi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena mereka punya satu persekutuan yang indah sekali. Satu persekutuan, satu intimasi, sehati, sepikir, setujuan. Dan ketika mereka dituliskan di sini, marilah kita. Seperti kalau saya boleh berimajinasi gitu ya, mereka sedang rapat gitu ya. Ayo kita rapat bertiga. Kita jadikan manusia yang seturut dengan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Ya, bukan hanya, tentu saja di sini yang pertama, 3 pribadi jadi satu. Kita sebut Allah kita, Allah yang Esa, Allah yang satu, hanya Tuhan saja Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Tapi padahal ada 3 pribadi. Yang pertama itu blueprint-nya. Yang kedua, dituliskan di ayat 27, bukan hanya laki-laki saja, tapi diciptakannya juga perempuan. Dan seterusnya, Tuhan perintahkan untuk apa? Berkembang biaklah, penuhilah isi bumi. Dan jumlah orang itu menjadi sangat banyak sekali. Dan kita tahu sama-sama blueprint daripada Tuhan, sekali lagi, Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambarnya. Gambar daripada Tuhan untuk topik tentang persekutuan, yaitu 3 pribadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Kalau kita lihat di dunia ini saja, mungkin papa mama kalian, mungkin ada, kalau kita lihat ada pasangan yang setia sampai mati. Bahkan sampai mati tidak pernah selingkuh, tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Itu kompak sekali, saling mencintai. Kalau kita lihat hal-hal seperti itu, bukankah itu satu hal yang indah? Memang misalnya ada laki-laki dan perempuan, suami istri. Tapi seolah-olah itu mereka nggak bisa dipisahkan, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Ini salah satu contoh fellowship gitu ya. Nah, berikutnya dari hasil suami dan istri ini, laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, diberkati dalam pernikahan yang kudus, maka ketika mereka membangun satu fellowship, satu keintiman, maka terciptalah yang namanya buah hati, yaitu ya kalian dan saya ini, gitu ya. Kita semua tidak diciptakan melalui teori Big Bang gitu ya, boom, lalu jadi manusia seperti ini gitu ya. Dari gumpalan atau apa yang pokoknya dari nothing menjadi something. Enggak seperti itu gitu ya. Tuhan itu teratur dan rapi. Kita ada di sini, kalian dan saya, itu ada dari cinta kasih. Dari satu laki-laki dan satu perempuan yang sangat saling mencintai, diberkati dalam pernikahan, dan akhirnya punya buah hati, yaitu saya dan kalian semua yang di rumah gitu ya. Nah, ini tercipta kenapa? Karena ada satu fellowship atau satu intimacy atau satu hubungan. Keluarga ini salah satu persekutuan yang paling dasar, salah satu hubungan persekutuan yang paling basic gitu ya. Dan itu ada karena apa? Karena blueprint daripada Tuhan atau cetak birunya atau gambar yang benar dari manusia adalah manusia itu harus punya persekutuan gitu ya. Makanya itu kenapa kita tumbuh besar dari keluarga kita, dari kecil, dari bayi kita dirawat, kita tumbuh besar, kita satu kali nanti kita semua gitu ya akan ketemu dengan pasangan kita dan kita juga akan berkeluarga dan terus seperti itu. Ini salah satu contoh persekutuan gitu ya. Nah, banyak hal terutama yang kita mau bahas sore hari ini adalah persekutuan kita orang-orang yang percaya, persekutuan generasi
api, persekutuan generation of fire, yaitu kalian anak-anak muda yang mau berapi-api buat Tuhan. Kita bahas nanti lebih lanjut gitu ya, bagaimana tentang persekutuan. Tapi yang pertama, kalian catat baik-baik bahwa fellowship atau persekutuan itu adalah cetak birunya Tuhan. Jadi kita sama-sama sudah lihat bahwa Tuhan kita sendiri ada 3 pribadi tapi jadi satu. Lalu menciptakan manusia juga bukan manusia yang istilahnya manusia yang hidup sendirian gitu ya. Kalau kalian yang belajar sosiologi gitu ya, manusia itu makhluk apa? Sosial. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri, karena kita semua saling membutuhkan. Karena itu kita perlu satu persekutuan dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Ini yang pertama, bahwa fellowship, persekutuan itu adalah cetak biru daripada Tuhan. Nah yang berikutnya, why fellowship? Yang kedua, fellowship atau persekutuan, kalau tadi cetak biru, kalau yang berikutnya, poin yang kedua adalah fellowship atau persekutuan ini adalah rencana dan panggilan Tuhan. Kita sama-sama baca beberapa ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 27, sama-sama kita buka Alkitab kita. Satu Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini menjelaskan bahwa kita sama-sama oleh Alkitab diberikan satu gambaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan, orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus, itu digambarkan sebagai apa? Sebagai kepala dengan tubuh. Dan tubuh ini terdiri dari, dikatakan di sini, tubuh ini terdiri dari berbagai macam anggota. Ada tangan, ada jari, ada bulu daripada tangan kita, lalu ada kuku, ada lutut, ada jempol, dan lain sebagainya. Terdiri dari banyak anggota, tetapi tujuannya adalah satu. Bersatu menjadi tubuh, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya, Kolose 3 ayat yang 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah kalau dibaca di ayat sebelumnya, itu tentang hubungan, lagi-lagi tentang persekutuan. Di ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah, saling mengasihi, kenakanlah kasih sebagai pengikat atau yang mempersatukan dan lain sebagainya. Di ayat 15 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Kita dipanggil oleh Tuhan, direncanakan untuk kita semua anggota-anggota tubuh ini, itu jadi satu bagian yang kompak, menjadi satu tubuh yang sehat, di mana kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat 9, di dalam poin ini. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi dituliskan di sini, Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk bersekutu. Ya, jadi 3 ayat tadi menjadi bukti bahwa fellowship atau persekutuan ya, itu adalah rencana dan panggilan Tuhan. Nah, supaya lebih jelas hari ini saya mau membawa satu alat peraga gitu ya. Kalau kalian lihat, saya pasti yakin kalian semua nggak akan salah gitu ya, nggak akan menyebut salah ini namanya permainan apa gitu ya. Ini adalah salah satu permainan yang sangat mendunia sekali ya. Ini adalah namanya Lego gitu ya, salah satu mereknya Lego. Nah ini bisa memberikan gambaran buat kita bahwa kita sebagai tubuh Kristus ya, sebagai anggota itu dipanggil, direncanakan untuk menjadi satu bagian yang indah sekali, menjadi satu tubuh, menjadi satu rencana yang luar biasa. Nah kalau kita lihat di sini, kalian lihat di layar, Lego ini salah satu yang menurut saya epic gitu ya, luar biasa. Ini Legonya membuat miniaturnya jembatan Suramadu gitu ya, luar biasa sekali. Nah jembatan Suramadu ini bukan jadi satu bagian langsung diproduksi langsung seret jadi jembatan seperti ini. Enggak, tapi jembatan ini dibentuk dari
bagian yang kecil. Ya, kalian lihat itu kalau kita beli satu set perangkat Lego, misalnya macam-macam gitu ya. Ada yang membuat mungkin robot atau membuat alat-alat berat, alat-alat untuk kontraktor, lalu ada yang hotel, ada yang rumah, ada yang kolam renang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya contohnya ini jembatan Suramadu ini. Nah, itu dibentuk dari bagian-bagian part-part yang kecil-kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang macam-macam ya. Pokoknya terdiri dari part-part yang kecil dan juga part yang besar. Kalau itu dirangkai jadi satu, baru itu jadi satu proyek yang indah. Jadi bangunan, dalam tanda kutip bangunan Lego yang indah. Ya, seperti tadi kita lihat gambarnya itu jembatan Suramadu. Itu dibangun dari, kalau kita lihat tadi mungkin jalannya itu jadi satu plat tipis-tipis gitu ya, digabung jadi satu. Lalu untuk tiangnya itu yang di tengah itu disusun-susun dari bagian-bagian yang kecil, lalu sampai jadilah satu bagian yang besar. Nah, begitu juga dengan rencana Tuhan buat saya dan saudara semua, itu adalah seperti Lego ini, nggak beda jauh gitu ya. Karena apa? Karena setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda. Setiap kita punya bagian yang berbeda-beda. Misalnya, kalau saya boleh umpamakan di sini, bagian yang kecil-kecil itu kalau mau dianalogikan sebagai itu adalah kalian yang masih muda-muda di sini, gitu ya. Kita jadi bagian yang kecil-kecil di sini, gitu ya. Lalu ada yang tanggung, itu kalau secara usia mungkin orang-orang yang sudah mungkin keluarga muda, mungkin umur 40, 50 dan lain sebagainya. Mungkin yang senior-senior, yang sudah sepuh gitu ya, sudah tua. Mungkin itu satu part-part yang besar gitu ya. Yang sudah umur 60, 70, 80, itu bagian yang besar. Nah, kita sama-sama belajar, Bapak Gembala kita mengajarkan bahwa rencana kita di dalam persekutuan itu bukan rencana yang lepas-lepasan. Jadi nggak bisa kalau saya punya rencana sendiri, saya nggak mau tahu dengan rencana keluarga saya, rencana persekutuan di gereja kita, pokoknya rencana secara keseluruhan. Itu nggak bisa kita punya rencana yang lepas-lepasan, tapi kita tuh punya satu rencana yang sampai satu ketika ujungnya adalah rencana global. Ya, sekali lagi saya nggak bisa panjang lebar menjelaskan itu karena itu ada satu bagian, satu khotbah yang mungkin Bapak Gembala sendiri 1,5 jam belum selesai gitu ya, bahkan 2 jam mungkin belum selesai membahas itu. Tapi saya kasih pengertian ke kita semua, saya ingatkan mungkin kalian yang sudah tahu prinsip ini, kita punya rencana yang sambung menyambung. Baik rencana pribadi, rencana buat keluarga kita, rencana buat gereja, dan rencana gereja global untuk secara keseluruhan gitu ya. Nah seperti Lego ini, nggak bisa yang besar bilang nggak butuh yang kecil. Nggak butuh, misalnya kalau ini ya orang-orang tua, aduh anak muda, buat apa mereka masih ingusan bahasanya yang kasar seperti itu mungkin. Aduh masih anak kemarin sore dan lain sebagainya, masih hijau dan lain sebagainya. Sebaliknya juga nggak bisa kita yang muda-muda, aduh yang tua-tua ini sudah lupakanlah, mengganggu, nggak cocok, kita nggak bisa cocok pemikirannya dan lain sebagainya, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau dirangkai jadi satu, itu akan jadi satu seperti Lego tadi. Bagian yang kecil membutuhkan bagian yang besar, bagian yang besar membutuhkan bagian yang kecil untuk bisa jadi satu kesatuan yang indah. Nah kalau kita mau kompak seperti ini, mau dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan rencana dan panggilannya, kita yang muda, kita kerjakan bagian kita. Kita yang tua juga, kita kerjakan bagian kita. Kalau mungkin itu tadi masalah umur, kalau misalnya ini masalah di bidangnya masing-masing misalnya, ya mungkin yang bagian pelayanan gitu ya, yang di bagian praise and worship merasa paling jago atau merasa paling, ini yang pelayanan yang paling hebat gitu ya. Atau mungkin bagian sound system sama media, multimedia. Mungkin mereka merasa, kamu nggak ada aku, nggak bisa kebaktian online gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena semua itu berkesinambungan. Rencananya berkesinambungan, menjadi satu bagian. Kalau mau kompak, kalau mau disusun satu persatu dengan rapi, maka itu jadi satu bagian yang luar biasa. Menjadi satu rangkaian yang luar biasa indahnya. Seperti tadi sekali lagi, bangunan Suramadu tadi, Lego dari Suramadu tadi,
itu bagian yang kecil dikombinasikan dengan bagian yang besar, dikombinasikan dengan bagian-bagian tertentu, dan semua punya porsinya, semua punya bagiannya masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi saya sarankan buat kita semua di sini, dalam persekutuan kita jangan melihat, kita nggak boleh lihat, memang saya akui gitu ya, kalau misalnya kita bersekutu dengan yang seumuran, kalian yang muda-muda, yang sekarang ini paling enak ya dengan yang muda-muda gitu ya, paling enak dengan yang seumuran, bahasanya nyambung dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa kita juga perlu bersekutu dengan orang-orang yang tua. Bahkan kita nggak boleh membeda-bedakan. Firman Tuhan katakan seperti itu, jangan memandang rupa. Jangan kalau kita bersekutu itu dasarnya adalah apa? Kasih. Jangan kita lihat status dan lain sebagainya. Tapi kita lihat secara keseluruhan bahwa kasih tadi, sama-sama di Kolose kita baca, kenakanlah kasih untuk mengikat, untuk menyempurnakan satu persekutuan. Ya. Nah, saya nggak hanya ngambil gambar di di googling gitu ya, di Google, tapi saya berusaha untuk mempraktekkan gitu ya, keindahan membuat Lego. Nah, sore hari ini, di kesempatan ini saya, ya karena sebetulnya kalau yang buat Lego gini, yang jago mungkin kalian gitu ya, yang usianya masih muda-muda, yang imajinasinya luar biasa gitu ya. Tapi saya ya bikin seadanya gitu ya, dengan seadanya alat, seadanya peralatan dan perlengkapannya, saya bikin ini, saudara ya. Ini Lego saya, kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini saya sedang membuat, kalau tadi jembatan Suramadu, saya sedang membuat miniaturnya kemah suci gitu ya. Ini adalah kalau saudara yang ini cepat aja gitu ya, buat saudara yang belum ikut pelajaran kemah suci bisa ikut pelajaran kemah suci gitu ya. Ini ada mesbah korban bakaran ya. Lalu di sini yang putih itu kolam ya, kolam pembasuhan. Nah, yang berikutnya itu ada, yaitu saya pakai orang-orang yang Lego ini saya contohkan sebagai imam besar gitu ya, yang mau masuk melayani. Nah, di sini ada di sini ada ruang suci dan ruang maha suci. Saya nggak punya tirainya karena nggak ada alatnya gitu ya. Saya bikin seadanya. Di sini ada pelita, ada meja roti pertunjukan, ada mesbah dupa. Lalu di sini ini yang ini yang sakral sekali gitu ya. Tabut perjanjian. Dan kalau saudara lihat tadi saya waktu bawa ini dibilang sama salah satu orang, loh kok ini bawa apa, helikopter lah gitu ya. Bukan saudara ya, ini kalau saudara tahu kemah suci ini kan tempatnya berpindah-pindah gitu ya. Berpindah-pindahnya sesuai apa? Berpindah-pindahnya, ini buat pengetahuan kalian gitu ya. Berpindah-pindahnya sesuai dengan pimpinan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Nah, karena ini harinya masih terang, saya pakai ini tiang awan, maaf ya, karena keterbatasan jadi makanya kelihatannya seperti baling-baling ini ya. Katanya dibilang helikopter gitu ya. Padahal bukan, ini maksudnya tiang awan gitu ya. Jadi tiang awan ini yang memimpin bangsa Israel. Waktu tiang awan itu berhenti di satu tempat. Nah, di sana mereka harus bangun kemah suci ini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Di sini ada bagian waktu kemarin saya rangkai. Ini ada bagian yang kecil-kecil sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada platnya, bagian yang bawah ini, yang biru dan abu-abu, kalau nggak ada plat yang besar ini, saya nggak bisa bangun jadi seperti ini gitu ya. Tapi karena ada plat yang besar, ada bagian yang kecil seperti ini. Nah, ini misalnya mesbah korban bakaran ini kan ada seperti tanduknya itu. Kalau nggak ada bagian yang runcing seperti ini, padahal ini kan bagian yang kalau misalnya saudara waktu buka mainannya yang pertama kali, waktu belum diatur seperti ini apa ini gitu ya, fungsinya apa gitu. Tapi padahal kalau misalnya ini buat saya untuk membuat miniatur kemah suci ini bisa sebagai tanduk gitu ya. Kelihatannya nggak berharga tapi, ini jadi mirip kan, mirip seperti tanduk gitu kan. Ya, sekali lagi saya ingatkan lewat ilustrasi Lego ini, itu bagian-bagian yang kecil, bagian-bagian yang besar, bagian-bagian yang tengah, bagian yang kelihatannya nggak penting, bagian yang kelihatannya bagus, tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau satu sama lain tidak dirangkai menjadi satu hal yang menjadi satu kesatuan. Karena itu pentingnya kenapa Tuhan kasih kita pengertian untuk kita mau bersekutu, untuk kita mau dicocokkan rencana kita, rencana
buat keluarga, rencana buat gereja secara keseluruhan. Nah, menjadi satu bagian, satu rencana yang indah buat saya dan saudara. Ada amin? Nah, untuk menutup bagian ini, kita akan masuk bagian terakhir. Saya mau kasih kesaksian ke kalian. Tadi saya bilang, memang paling enak bersekutu sama anak-anak muda gitu ya. Dan saya anjurkan kalian juga yang belum ikut PS di sini gitu ya, kalian ikut PS gitu ya. Yang belum tergabung di PS, coba tanya sama beberapa saudara, atau mungkin nanti tiap hari Sabtu akan ditayangkan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk saudara ikut persekutuan sel. Karena ini salah satu sarana yang paling mudah. Saudara bisa, kalau saudara tanya harus persekutuan di mana, harus memulai persekutuan di mana, ya mulai dari di PS, ikut PS saudara ya. Nah, ini salah satu contoh, saya bawakan gambar ini persekutuan sel umum saya gitu ya. Nah, kalau beberapa saya dengar kalian yang muda-muda gitu ya, beberapa saya mendengarkan kalau nggak seru lah, ikut PS-nya orang-orang tua gitu ya. Tapi saya mau kasih kesaksian sama kalian. Saya ikut PS-nya, saya juga ikut PS kaum muda ya di KAP, dan juga ikut di PS umum. PS yang kalau saudara lihat tadi di gambar itu, di foto itu ada oma-oma yang usianya ada yang 90 tahun. Jadi bervariasi 90 tahun, 80, 70, 50, bahkan yang usia 20 atau 30 ada gitu ya. Tapi mayoritas memang yang tua-tua gitu ya. Nah, saya mau kasih kesaksian ke kalian bahwa saya pribadi itu mendapatkan berkat dari ikut persekutuan yang persekutuan umum gitu ya, persekutuan yang campur, jadi dari orang yang tua sampai yang muda. Kenapa? Karena dari orang yang lebih tua saya belajar banyak hal. Contohnya ini, kalau bisa kembali ke foto yang tadi, nah kita lihat itu ada oma-oma yang tangannya lagi nunjuk. Itu saya istilahnya kalau saudara boleh, saya boleh bilang, itu dia transferkan spiritnya, apinya itu lewat persekutuan ini ke saya. Kenapa? Karena oma ini yang membuat saya itu jadi semangat ikut PS. Nah, kenapa? Karena di usia yang ke-9, ini omanya ini usia 90 tahun. Hampir misalnya kalau kita PS-nya, kalau PS umum itu 1 bulan sekali, itu misalnya 4 kali persekutuan, itu minimal 2 kali dia pasti ada kesaksian. Dan dia bilang dia ini tinggal sendiri sama ada pembantu, dia nggak mau tinggal sama anak-anaknya, dia tinggal sendiri. Dan dia bilang, wah pokoknya usia 90 tapi apinya itu masih menyala-nyala seperti itu. Dan dia bilang, pokoknya selalu cerita kebaikan Tuhan, saya ditolong Tuhan, pernah mau ditipu sama orang, ditipu sama tukang, Tuhan yang tolong. Pernah ke pasar mungkin mau dijahati sama orang, atau mungkin mau dikerjai sama orang, Tuhan yang tolong. Pernah kekuncian di rumah gitu ya. Tuhan kasih hikmat dan kekuatan untuk ngergaji pintu. Sampai dia akhirnya bisa lolos gitu ya. Saudara bayangkan umur 90 bisa saksi seperti ini teman-teman. Ya, waktu itu saya lihat itu sampai, wah. Lalu timbul seperti dia transferkan spiritnya ke saya. Kalau oma ini umur 90 itu rajin bersekutu. Dia hampir nggak pernah absen di persekutuan. Kalau dia mau bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Itu jadi sampai sekarang oma ini jadi kesaksian yang hidup buat saya. Jadi teladan bagaimana di usia ke-90 semangatnya masih belum kendor untuk bersekutu. Haleluya, haleluya. Dia seperti seolah-olah kasih tongkat estafetnya ke saya gitu ya. Kamu yang muda jangan malas gitu ya. Kamu yang muda di usia 90 kamu juga harus seperti oma, bisa saksi bahwa Tuhan itu baik, bisa saksi bahwa Tuhan itulah sumber kekuatan, Tuhan itulah yang menolong, Tuhan itulah menjadi jawaban dalam usianya dari muda sampai tua, Tuhan itu nggak pernah kecewakan dia. Bisakah kita seperti itu, teman-teman yang kita semua yang masih muda, biar kita sama-sama mau bersekutu nggak hanya dengan rekan-rekan kita yang seumuran, tapi juga dengan semua orang. Kita nggak pandang bulu, kita nggak pandang usia juga, tapi kita mau punya persekutuan yang baik. Haleluya. Oke, kita pindah ke bagian yang terakhir. Nah, inti daripada fellowship ini ada 2. Seperti tadi dikatakan di 1, kalau kalian baca, enggak kita baca, 1 Yohanes 1 ayat 3, itu cuma 2 aja intinya, yaitu love God and love people. Di love God kalian baca, saya kasih bold, saya kasih warna yang berbeda. Di 1 Yohanes 1 ayat 3 itu jadi 2 bagian yang mewakili persekutuan. Yang pertama loving God atau mencintai Tuhan, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya.
Yang pertama, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah, ini bagiannya kita bersekutu dengan manusia. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 2 bagian. Satu ayat emas ini bisa memberikan kita gambaran, fellowship itu simpel sekali. Yaitu love God, mencintai Tuhan. Dan ketika kita mencintai Tuhan sebagai sumber kasih, Tuhan curahkan terus cinta kasih-Nya dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi, baru kita bisa love people dengan baik. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, gitu ya, kalau kita nggak minta, kita ini manusia yang penuh kelemahan, gitu ya, manusia yang kasihnya bisa habis, yang bisa memenuhkan itu cuma Tuhan, gitu ya. Kita dipenuhkan dengan Tuhan, karena itu kita bisa mengasihi orang lain dengan baik. Nggak bisa diputar balik gitu ya. Kita cuma love people, tapi nggak pernah mengasihi Tuhan. Satu kali nanti kita akan kecewa, karena manusia bisa mengecewakan. Tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan kita, ada amin. Yaitu love God, kalian terus terima dari Tuhan, bersekutu intim dengan kasih-Nya, intim dengan punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan berikutnya adalah mengasihi sesama manusia, lewat persekutuan dengan manusia. Nah, saya mau encourage kalian di 2 bagian ini, love God, ya, mengasihi Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa bersekutu secara offline, kita nggak bisa tatap muka, kita harus terus-terusan di rumah, online, dan lain sebagainya. Mungkin saudara merasa, kok nggak enak kebaktian kayak gini, aduh jenuh gitu ya. Mungkin secara kebaktian, waktu kita, kesannya kita diambil dari kita gitu ya. Kita nggak bisa lagi ketemu tatap muka, nggak bisa ketemu persekutuan sel secara fisik. Tapi ada satu bagian yang nggak bisa diambil dari kita, yaitu saat teduh kita. Nah, lewat kesempatan camp online kali ini, saya mau encourage kalian semua yang menyaksikan saat ini, kalau ada saat-saat teduh kalian yang hari-hari ini mungkin sedang kacau gitu ya, mari kalian perbaiki. Ini bukan jangan jadi satu kewajiban. Ya memang ini rutinitas yang baik, tapi jangan jadikan ini sebagai, harus baca firman lagi. Kalau saya boleh saksi ke kalian gitu ya, bahwa saat teduh, punya saat teduh yang baik, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, itu sangat menolong sekali. Di saat-saat, apalagi di saat susah seperti ini gitu ya, di saat kalian membutuhkan hari-hari ini, hari yang susah, kalian butuh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Entah kenapa saya tergerak momen kali ini, mungkin ada kalian yang saat ini masa teduhnya kocar-kacir gitu ya, yang sekarang ini bahkan untuk baca Alkitab nggak pernah gitu. Mungkin hanya ikut kebaktian, waktu kebaktian online, waktu ada persekutuan sel secara online juga, tapi nggak pernah punya waktu saat teduh pribadi. Saya mau kasih encourage ke kalian, ayo kembali perbaiki gitu ya. Karena apa? Saya mau kasih contoh ke kalian, Daud contohnya. Daud ini kalau kalian baca, dia itu nobody gitu ya. Saat dia diurapi oleh Nabi Samuel, bahkan keluarganya sendiri itu nggak, istilahnya papanya itu kayak seolah-olah lupa sama Daud. Siapa ini? Ketika Nabi Samuel mau ke rumahnya, mau mengurapi salah satu anaknya sebagai raja, papanya itu lupa sama Daud. Nobody gitu ya. Tapi yang kita nggak tahu, behind the scene-nya, ya, Daud itu, kalau kalian tahu, punya mazmur yang begitu banyak, yang begitu indah, saya yakin dan percaya, Daud ini punya masa teduh yang indah dengan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin saat dia menggembalakan kambing dombanya, dia itu sambil merenung-renungkan firman Tuhan, sambil menyanyi, sambil dia menggembalakan domba-dombanya lagi makan, dia petik kecapinya, dinyanyikan, dia penyembahan, dia bikin persekutuan yang intim sekali dengan Tuhan. Sampai satu ketika problem atau masalah itu datang, atau satu kesempatan di mana mungkin ada kesulitan, di mana ada tantangan yang besar. Orang-orang yang hebat-hebat, seperti Raja Saul, yang harusnya hari itu ketika ada seorang raksasa dari musuh menantang bangsa Israel, mencemooh orang Israel, harusnya satu yang bisa menang, harusnya satu yang bisa one on one gitu ya, yaitu Raja Saul. Dan panglima-panglima orang Israel yang lain yang kuat-kuat, yang besar-besar, enggak ada satu pun yang berani maju kecuali satu remaja, satu kaum muda yang berapi-api, salah satu generasi api di masa yang lampau, namanya Daud. Yang bikin fellowship, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di saat orang lain nggak lihat, bikin masa teduh, bangun masa teduh yang baik. Nggak ada satupun orang yang lihat.
Yang ada malah mungkin dilupakan. Dia petik kecapinya, dia sembah Tuhan, dia hasilkan mazmur-mazmur yang indah. Dia ingat segala kebaikan Tuhan. Mungkin pada saat dia ketakutan dombanya diserang beruang dan singa, dia mungkin berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong beri kekuatan supaya saya bisa menghajar singa dan beruang ini. Dan pengurapan Tuhan turun atas dia. Dari kesaksiannya kita lihat sama-sama dia hajar singa dan beruang itu. Orang yang masih muda, seumur-umur kalian, ya umur 17, 18, bisa menghajar singa dan beruang, melindungi domba-dombanya. Ini bukankah satu hal yang indah kalau kita punya masa teduh yang baik, kita punya keintiman dengan Tuhan. Loving God with whole heart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Satu kali ketika ada tantangan yang besar, ketika orang lain, orang yang lebih tua, orang yang lebih dahsyat, orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih segalanya, gak punya jawaban. Kalian-kalian yang punya masa teduh, kalian-kalian yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, akan menjadi Daud-Daud Tuhan, akan menjadi generasi api Tuhan, yang membakar semangat, yang menjadi pioner, yang menjadi jawaban buat orang-orang untuk mengatasi segala keadaan yang sulit. Saya encourage kalian untuk punya masa teduh yang baik. Karena disinilah letak kekuatan, letak sumber itu dicurahkan buat kita. Dan next step, ketika kalian sudah penuh dengan kasih Tuhan, kalian bisa mengasihi orang-orang di sekitar kalian. Haleluya, haleluya. Oke, yang terakhir. Ada 2 poin yang terakhir, ya. Keuntungannya, saya kasih keuntungan. Biasanya kalau kalian beli barang atau ikut suatu acara, kalian biasanya dalam pikiran kalian manusia selalu berpikirnya seperti ini. Keuntungannya apa sih gitu ya? Untungnya apa aku beli barang ini? Untungnya misalnya beli handphone ini fiturnya apa aja yang menguntungkan? Atau ikut acara ini untungnya apa gitu ya? Saya kasih tahu, sebetulnya kalau kita persekutuan itu bukan serta-merta kita untungnya apa ya ikut persekutuan. Itu menurut saya itu boleh, benar, tapi tidak sepenuhnya untuk cari keuntungan saja. Karena apa? Karena kita tahu sama-sama bahwa ibadah atau persekutuan itu juga satu pengorbanan buat kita. Ya, karena lewat pengorbanan ini juga tersembunyi berkat-berkat yang banyak. Nah, ada 2 saja untuk mengakhiri sesi 1 di camp online kali ini. Yang pertama, salah satunya dengan bersama-sama itu kita menjadi kuat. Together we are stronger. Kita baca sama-sama di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 12. Tadi kita sudah baca sama-sama bahwa kenapa kok enggak 1 orang ditulisnya? Kenapa 2 atau 3? Kembali ke poin yang pertama tadi, itu cetak birunya Tuhan. Kita adalah makhluk yang harus punya persekutuan gitu ya. 2 atau 3 Tuhan hadir gitu ya. Nah, yang berikutnya Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Kenapa kok together we are stronger? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, kalau saya bacakan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalan menjadi 1, bind together, seperti tadi pengertian fellowship yang pertama. 3 utas tali jadi 1, itu sulit sekali diputuskan. Karena bersama-sama kalian bersekutu dengan erat, itu kalian susah untuk dikalahkan. Tuhan sendiri bilang, kita ini seperti apa? Seperti domba yang diutus kemana? Di tengah-tengah serigala. Berarti banyak domba atau serigalanya? Kalau konteksnya Tuhan Yesus bilang seperti ini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, berarti dikelilingi serigala-serigala. Nah, pertanyaannya kalau dombanya sendirian, ya saya sering lihat, beberapa kali lihat Animal Planet dan lain sebagainya. Biasanya hewan yang berkawanan gitu ya, sekelompok hewan, itu kalau ada predator, ada mangsa, itu predatornya itu nggak berani. Ya, walaupun mereka yang berkelompok ini nggak punya taring, nggak punya kekuatan apa-apa, mungkin badannya besar, tapi biasanya dijadikan makanan sama predator ini. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawan, tapi karena mereka berkumpul banyak, si predatornya ini nggak berani gitu ya. Jadi tunggu sampai ada yang lengah, ada 1 yang sendirian. Nah, it's the time, ini pesta gitu ya. Akhirnya kalau ada 1 yang berani sendirian, akhirnya dicaplok gitu ya, dimakan. Nah, saya bisa bilang seperti ini, kenapa kalian penting untuk
bersatu menjadi satu kesatuan yang kuat. Berkumpul, bersekutu dengan orang-orang, dengan teman-teman kalian yang punya iman, yang percaya, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu akan membuat kasih benefit yang luar biasa sekali buat kalian. Saya menyesal dalam tanda kutip ya. Saya nggak bisa putar balik waktu. Saya menyesal karena di masa-masa yang lampau, di usia seperti kalian SMP, SMA, saya nggak punya persekutuan. Saya nggak punya teman-teman untuk bersekutu, untuk tanya. Saya pernah saksikan, saya pernah terikat pornografi gitu. Saya pernah terikat masturbasi. Karena apa? Karena SMP berkumpul dengan orang-orang yang salah. Together stronger, tapi together strongernya in hal yang salah, dalam hal yang salah. Saya diajari macam-macam. Dari orang yang polos diajari macam-macam, sampai akhirnya terikat, sampai susah lepasnya. Kalau saja waktu itu saya punya rekan-rekan, saya punya teman-teman yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam terang, yang bilang, awas kamu jangan mau dipengaruhi hal-hal yang jelek, jangan mau dikasih VCD, zaman itu VCD masih ya, VCD porno dan lain sebagainya. Jangan mau. Ada orang yang menguatkan kita, ada yang tarik, jangan mau. Alhasil saya waktu itu sendirian. Akhirnya saya dimakan gitu ya. Bertahun-tahun terikat seperti itu. Menghabiskan SMP, SMA, enggak ada yang tolong gitu ya. Ya sudah, hidup jatuh bangun seperti itu. Andai saja hari-hari itu saya punya persekutuan yang kuat. Saya pasti nggak akan mudah jatuh di dalam dosa. Pasti ada teman-teman yang akan menolong saya. Ya, puji Tuhan saudara. Ya. Kenapa kok bersatu, together we are stronger. Tadi sudah dikatakan 2-3 orang berkumpul bersatu itu Tuhan hadir. Saya pernah satu kali diundang ya untuk ikut di persekutuan beberapa cell group di youth. Saya pikir ini saya kasih jempol ke kalian gitu ya. Saya pikir kalian yang masih muda itu banyak sekali yang mau bersekutu. Walaupun lewat online gitu ya. Saya pikir kapan hari pernah ikut beberapa PS gitu ya. Saya pikir paling yang ikut cuma 5, 6 atau 7. Saya masuk di Zoom gitu ya. Partisipan, wah 20 lebih gitu ya. Saya pikir wah ini luar biasa gitu ya. Orang-orang muda seperti kalian mau ikut cell group itu menjadi untuk saling menguatkan satu sama lain. Saling sharing kehidupan, saling mendoakan. Saya percaya kalian akan jadi satu generasi yang berapi-api, generasi yang bersinar terang buat Tuhan. Kalau satunya redup, kalau satunya butuh kekuatan, kalau ada satu yang jatuh, kalian mungkin bisa kuatkan. Ada satu lagi yang mungkin perlu ditolong lewat sharing-sharing di persekutuan, lewat didoakan. Nanti akan saya saksikan bahwa saling mendoakan itu sangat besar kuasanya. Saat kalian bersatu, bersekutu, itu kekuatannya luar biasa gitu ya. Together, stronger. Orang dunia aja tahu gitu ya. Sampai bikin film, para superhero itu kalau kalian tahu, superhero-nya Marvel gitu ya. Mereka nggak bisa perang sendirian gitu ya. Mereka kalau perang sendirian, ada satu musuh yang pakai jentiknya cuma klik gitu ya. Langsung habis semua. Superhero yang katanya kuat-kuat ini punya kemampuan masing-masing, nggak bisa perang satu lawan satu habis gitu ya. Oleh karena itu kenapa ada satu pemimpinnya yang bilang dia mengumpulkan semua superhero ini, lalu ada satu kata kuncinya untuk peperangan yang terakhir gitu ya. Dia bilang apa? Assemble gitu ya. Atau dia panggil rekan-rekannya superhero yang lain, assemble. Atau ayo kita bersatu. Kita gandengan tangan, kita hancurkan musuh kita itu. Dan guess what? Hasilnya apa? Ya kalah musuhnya gitu. Karena apa? Karena mereka assemble, karena mereka bersatu. Mereka menyatukan kekuatannya. Mereka bersatu sehati, sepikir, sejiwa untuk menghancurkan musuh-musuhnya gitu ya. Dan itu orang dunia itu fiktif gitu ya. Nah, tapi kalau buat kalian di sini gitu ya, mungkin nggak ada kapten itu ya. Tapi di sini ada di sini siapa? Mungkin Christian Tan gitu ya sebagai ketuanya, atau mungkin gembala-gembala kecil kalian, ketua-ketua PS kalian. Kalau mereka kasih instruksi ke kalian, guys, assemble gitu ya. Waktunya persekutuan, waktunya berkumpul. Berkumpullah saudara ya, berkumpullah untuk menyatukan kekuatan supaya kalian bersama-sama menjadi kuat gitu ya. Ada amin? Yang terakhir, together we are stronger. Yang terakhir, nah kita baca dulu Mazmur 133. Nanti kalian tahu kenapa kok saya kasih gambar itu ya.
Mazmur 133 ayat yang salah satu perikop yang terkenal. Mazmur 133. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kembali ke gambar tadi, ke slide tadi. Saya kasih itu kalian semua pasti generasi zaman sekarang pasti aware sekali dengan logo itu. Itu logo apa? Logo location-nya GPS gitu ya. Di sana saya taruh persis di Mazmur 133. Kenapa? Karena menurut Mazmur 133, Tuhan akan perintahkan berkatnya ke sana. Tuhan akan perintahkan, di sini ada pengurapan, minyak. Memerintahkan kehidupan. Itu kemana? Ke persekutuan yang di sini dikatakan diam bersama-sama dengan rukun. Diam bersama-sama dengan sehati, sepikiran, satu jiwa, saling mengasihi, punya persekutuan yang baik. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Kesanalah Tuhan akan kasih pengurapan yang luar biasa gitu ya. Nah, saya mau kasih kesaksian ke kalian semua. Sebagai penutup, saya sendiri ikut di salah satu persekutuan di kaum muda gitu ya. Satu ketika saya punya masalah gitu ya. Beberapa kalian sudah tahu ceritanya. Saya sudah menikah waktu itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tahun, tapi saya masih belum dianugerahi keturunan gitu ya. Dan pokoknya itu jadi pergumulan karena ada untuk mempersingkat ada kondisi kesehatan dari saya maupun istri saya yang akhirnya menyebabkan itu sulit untuk punya anak gitu ya. Dan nah ini salah satu gunanya di persekutuan sel gitu ya. Ada orang-orang yang saling menguatkan gitu ya. Ketika kita mengakhiri persekutuan sel, dibiasakan untuk ayo ada yang mau dibantu doa seperti itu ya. Karena di sini prinsipnya apa? Di mana ada persekutuan yang rukun, diam bersama-sama dengan rukun, Tuhan itu memerintahkan apa? Command His blessing. Perintahkan berkatnya ke sana. Yakobus katakan doa orang benar apa? Besar kuasanya. Dan dikatakan di ayat yang lain saling mendoakan, salinglah kalian menguatkan. Nah, saya praktekkan ini. Di PS ketika ditanya, siapa yang mau dibantu doa? Saya dan istri saya bilang, saya mau dibantu doa. Mau dibantu doa apa? Ya supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan mujizat gitu ya, berikan solusi agar saya dan istri saya bisa punya anak gitu ya. Nah, singkat cerita, ada satu momen ketika itu enggak sekali didoakan langsung saya akhirnya bisa punya anak, enggak. Beberapa kali saya terus minta bantu doa. Satu ketika momen yang sangat saya mengharukan buat saya. Ketika itu kita berkumpul bertiga gitu ya. Karena di ending itu biasanya kadang kita berdoa secara korporat, secara satu orang mendoakan semua gitu. Tapi beberapa waktu kita bagi orang bertiga atau berdua saling mendoakan. Nah, ketika itu dibagi bertiga saya ingat. Terus ya kamu mau didoakan apa? Pekerjaan. Terus yang ini tanya sama ini karena saling mendoakan bergantian gitu. Dan ketika saya minta didoakan, saya sekali lagi minta didoakan supaya saya bisa punya anak gitu ya. Supaya Tuhan kasih kesembuhan atau kasih mujizat dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya bilang ke sana, ya biasanya saya pikir ya didoakan ya biasa gitu ya. Tapi waktu saya tutup mata, teman saya satu ini mendoakan saya, tiba-tiba seperti ada satu isakan gitu ya. Seperti itu. Dan saya ngintip gitu ya, saya sambil didoakan saya ngintip gitu. Dia nangis ternyata teman-teman. Dia nangis dan saya pikir, saya terharu gitu ya. Dia doakan dengan sungguh-sungguh, itu bukan masalahnya dia. Ya dia memang belum menikah gitu ya, belum menikah, belum berkeluarga. Tapi sepertinya dia itu turut merasakan penderitaan saya, turut merasakan pergumulan saya. Dia nangis teman-teman. Dia doakan saya sambil nangis, saya terharu sekali. Wah. Saya juga mau ikut nangis, tapi waktu itu saya tahan gitu ya. Waktu amin gitu ya, setelah selesai dia usap-usap air matanya gini. Saya pikir, ya ampun Tuhan, ternyata waktu itu malam hari itu seperti beban saya itu dibagi gitu ya. Pergumulan saya seperti,
dia turut menanggung beban saya gitu ya. Dia doakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya persingkat ceritanya, saya lupa beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Tuhan itu tidak menutup telinganya. Kalau janjinya 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, bersekutu, memohon sesuatu, ya, doa orang benar besar kuasanya, it will be done gitu ya. Dan akhirnya tahun lalu 2019 oleh anugerah Tuhan, mujizat itu datang dalam bentuk 3,5 kilo bayi perempuan, teman-teman ya. Jadi saya akhirnya bisa punya anak. Saya lihat, saya respect lagi, ada banyak orang-orang yang mendukung di dalam doa. Teman-teman, lewat kesaksian saya juga ingat ada kesaksian orang yang susah punya anak, dia saksi waktu itu di persekutuan. Saya waktu lemah, dikuatkan lagi imannya. Dan Mazmur 133 ini jadi penggenapan, di mana ada kalian, anak-anak muda berkumpul di sana, ya, rukun, diam, bersekutu, saling sharing kehidupan, sharing firman Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama, saling mendoakan, saling mengingatkan. Maka berkat Tuhan itu akan diperintahkan ke sana. Saya tutup dengan gambar ini. Saya harap nanti kalau Tuhan di atas punya aplikasi delivery, ya, saya nggak tahu aplikasinya apa. Saya harap God's blessing ini ditransferkan ke salah satu tempat ya, kita nggak egois. Tapi ditransferkan ke salah satu location-nya, kalau Tuhan sama bertiga di atas mungkin, mau transfer berkat nih, kemana gitu ya. Ke ini aja, Gen Api ya. Ke orang-orang yang ikut Gen Api pada sore hari ini. Ke orang-orang yang ikut camp online Gen Api sore-sore ini. Anak-anak muda, generasi api yang mau bersinar terang, mau jadi generasi yang luar biasa, bukan hebat-hebatan, tapi menyalurkan kasih Tuhan. Membakar semangat orang, menjadi terang, menjadi teladan. Buat kalian yang masih muda, kan jadi terang, jadi contoh buat orang-orang yang lebih tua. Jadi contoh buat teman-teman kalian yang hidupnya rusak mungkin. Yang menarik orang, yang terikat, yang diperbudak dosa. Lihat kehidupan kalian, orang itu pengen tahu, aku pengen punya kehidupan seperti kamu. Hidup berkemenangan, mungkin mengalami kesusahan, mungkin sesaat mungkin mengalami kesedihan, tapi tetap punya sukacita. Aku pengen punya kehidupan seperti kamu, aku pengen punya api seperti apimu. Maka biar Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama-sama sepakat. Kita kirim yuk ke location-nya Gen Api gitu ya. Ke rumah masing-masing ke kalian, ke Youth GBZ Fellowship. Di persekutuan kalian dimanapun yang menyaksikan ini, yang punya persekutuan, biar Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Dan biar kalian siap terima kemenangan Tuhan, kalian siap terima mujizat Tuhan, kalian siap terima kasih-Nya Tuhan. Yang sebesar-besarnya, yang selimpah-limpahnya. Dan biar bisa kalian salurkan untuk orang-orang di luar yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada amin? Kalian semua diberkati sore hari ini. Saya percaya biar sedikit kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita semua. Menjadikan kita generasi-generasi on fire gitu ya. Generasi yang penuh dengan kasih Tuhan, berapi-api buat Tuhan. Loving God and loving people. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama buka hati kita lebar-lebar. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami. Lewat sesi yang pertama ini kami mau buka hati kami. Yes Lord, we are going to start it soon. Kami mau Tuhan, kami yang belum punya persekutuan, kami yang hari-hari ini mungkin malas bersekutu. Kami mau Tuhan untuk bersekutu Tuhan. Mungkin terbatas, mungkin cuma bisa lewat online, mungkin cuma bisa WhatsApp dan lain sebagainya Tuhan. Tapi kami mau memulai persekutuan ini, karena kami percaya Tuhan ini adalah blueprint-Mu, ini adalah kehendak-Mu, ini adalah rencana-Mu Tuhan, panggilan-Mu buat setiap kami untuk bersekutu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami bersekutu Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan, kami percaya Engkau akan membakar kami, mengurapi kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Tuhan, mengajar kami, di dalam persekutuan yang indah bersama dengan rekan-rekan kami yang lain Tuhan. Terima kasih, biar kami buka hati kami lebar-lebar. Haleluya, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama terima. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini, di tempat kami berkumpul, bersekutu bersama-sama Tuhan, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami sudah disegarkan kembali, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami diberikan pengertian Tuhan, bagaimana persekutuan atau fellowship ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Adalah rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Kami berdoa untuk setiap yang mengikuti camp online pada hari ini Tuhan. Ya sungguh-sungguh setelah ini Tuhan, mereka punya persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Loving You wholeheartedly. Dan yang berikutnya Tuhan, mereka punya persekutuan yang indah. Bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Bersama-sama dengan orang-orang yang percaya Tuhan. Nggak memandang usia Tuhan, nggak memandang status Tuhan. Tapi biar kasih mengikat dan menyempurnakan mereka semua Tuhan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi berkat untuk anak-anak-Mu yang ikut camp online pada hari ini Tuhan. Dan Engkau berkati camp ini Tuhan dari pertengahan, beberapa sesi, beberapa acara-acara berikutnya, biar semuanya boleh jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, yang sudah terima mujizat, yang sudah terima lawatan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, thank you sudah mau gabung bersama kita jadi peserta di camp online kali ini. Ya, mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa sih kok judulnya Gen Api? Oke, Gen Api ini ada dua makna. Yang pertama adalah generasi api, di mana kami berharap bahwa kita semua para peserta setelah mengikuti camp kali ini kita bisa menjadi generasi api. Generasi yang menjadi berkat buat sesama kita yang ada di luar sana. Yang kedua adalah menggenapi janji Tuhan. Jadi lewat camp kali ini kita mau belajar bersekutu, tahu apa yang Tuhan mau, tahu janji-janji Tuhan melalui persekutuan, dan kita akan menggenapinya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan berikan sedikit cuplikan mengenai hari kedua dan hari ketiga. Nah, setelah ini teman-teman sekalian bisa join ke link Zoom yang sudah diberikan oleh ketua kelompok dan kita akan melakukan sesuatu yang asik di sana. Untuk hari kedua nanti kita ada kebaktian dan juga adalah acara yang sangat menarik dan pasti memberkati kita semua. Dan acara ketiga yang merupakan puncak dari acara kami, stay tune karena pasti acaranya akan menarik dan seru sekali. Ya, silakan bagi teman-teman bisa join ke link Zoom kelompok masing-masing.